Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 12 Januari 2023. Hari yang cukup menarik, IHSG sempat rebound 0,69% dengan candle yang cukup tidak terlalu solid sih, dan volume yang tidak terlihat juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek tinggal link sosial base deskripsi. Nanti teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita ke transaksi. Hari transaksinya cukup ramai, 12,4 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net sell. Jumlahnya 462,41 miliar. 50-50 dan pasar regulernya 220, sedangkan pasar negonya net sell juga 240. Kalau kita lihat hari ini beberapa market terlihat pada rebound, IHSG pun juga. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, ada MDKA 70,4 miliar, BBRI 65,4 miliar, Adaro 25 miliar, Unilever 17,9 miliar, BBNI 14,4 miliar, Astra 13,1 miliar, INKB 11,1 miliar, Era 10,2 miliar, Unitractor 7,3 miliar, ITMG 7 miliar, Bumi 6,6 miliar, ESA 5,4 miliar, KLPF 4,9 miliar, dan ESA Hardware 4,5 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang join asing. Ada BBCA lagi 201 miliar, Bank Mandiri 110 miliar, Telkom 34 miliar, ICBP 32 miliar, Goto 30 miliar, SMGR 22 miliar, SMRA 20 miliar, Bukalapak 16,8 miliar, Pegas 12 miliar, MNCN 10 miliar, PTPS 9 miliar, BBTN 9 miliar, Cepin 7 miliar, CTRA 6 miliar, Indosat 6 miliar, Pakuan 5 miliar, Bayan 4 miliar, Medco 4 miliar, MTEK 4 miliar, dan Indi 3 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini sempat rebound tapi masih ada reject yang cukup kuat dari IHSG. Kalau dilihat dari bentuknya, saya rasa sudah ada potensi reversal, tapi masih pada time frame yang sangat kecil atau structure yang masih kecil banget, bahkan lebih kecil dari downtrend ini. Dimana reversalnya yaitu di sini ya, kita bisa tarik garis. Saya rasa gini. Nah, dan IHSG start membentuk sebuah falling wedge, artinya penurunannya mulai melemah. Nah, walaupun saya tidak terlalu paham EW, belum bisa ya, cuman kayaknya itu biasa ABCDE, itu 1, 2, 3, 4, 5, dan saya rasa bakalan ada penurunan satu kali lagi, baru akhirnya IHSG bakalan reversal. Tapi kalau kita pakai view dari falling wedge, maka target reversalnya ke sini 6728 sampai 6700 ya. Jadi kira-kira kalau menurut saya skenario-nya ke depan bakalan gini. Sekali lagi lower low, lalu habis itu dia breakout falling wedge-nya, lalu habis itu bikin kaki kedua atau higher low, baru setelah itu ke target falling wedge-nya di 6700. Tuh. Mungkin tuh sekarang patokan ini yang saya gunakan. Artinya kalau ada penurunan sekali lagi, saya rasa sudah bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness di saham-saham yang masih terlihat bagus. Yang bagus gimana? Yang jelas masih uptrend, flow-nya juga masih oke, mirip juga dengan yang mau reversal dengan IHSG dan lain sebagainya. So far beberapa saham cakep, bahkan bisa swing ya. Ada beberapa watchlist saya juga. Cuma untuk sekarang memang harus lebih selektif. Dan saya rasa ini untuk IHSG. Dan untuk view ini gagalnya kalau dia jebol 6500. Jadi selama tidak jebol 6500, view ini masih bisa digunakan. Kita pakai falling wedge, kita tunggu reversalnya atau same low-nya atau lower low lalu same high, baru akhirnya ke target reversal. Artinya kalau dilihat dari view ini ada potensi 6500 tidak jebol, ada potensi. Tapi konfirmasinya kalau falling wedge-nya sudah di break. Tuh, kalau falling wedge-nya di break 6500, saya rasa agak jauh dulu market dari sana. Tapi kalau ternyata terus-menerus turun
konsol jelek jebol 6.500, ya udah kita bakal masuk ke bear market pada structure yang lebih besar. Artinya untuk sekarang perhatikan 6.600 sama supportnya sampai mungkin sekitar 6.550 ke target lower low kemarin. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, structure masih downtrend. Memang ini time frame kecil banget, dimana dia mulai falling wedge ini ya, indikasi reversal, cuman belum ada konfirmasi. Tinggal kita perhatikan kalau memang besok dikasih konfirmasi. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, untuk IHSG singkat padat jelas aja. Kita langsung masuk beberapa sambilan. Kita mulai dari yang dijualin asing. Saya pengen coba cek GoTo aja deh. GoTo ini lama nggak kita bahas. Walaupun sebenarnya belum terlalu menarik ya, karena dia masih ke samping doang. Cuman ya, saya pengen cek aja untuk GoTo hari ini, dimana dia berhasil naik 3,19%. Candlenya oke, not bad. Volumenya terlihat bagus juga, mulai membesar ya volumenya setelah sebelumnya menurun. Di sini mulai build up volumenya. Tuh, kalau dari average kelihatan kecil banget gara-gara candle tanggal 13 Desember ini volumenya gede banget. Dan ya, ini untuk GoTo saat ini. View-nya sebenarnya masih mirip ya, karena dia belum terlalu signifikan untuk pergerakannya, dan yang dibutuhkan GoTo adalah breakout dari 108 untuk keluar dari fase sideways-nya. Sebelumnya GoTo ini saham downtrend ya, karena dia punya lower high, lower low, structure besar downtrend, structure kecil juga downtrend juga. Dan saat ini saya lihat semenjak coveran pada tanggal 13 Desember ada indikasi reversal dari si GoTo. Minimal ya dia sideways, ranging dari range 81 sebagai support dan 108 sebagai resisten. Seperti itu. Nah, untuk sekarang memang GoTo ini baru di area resist juga, atau kalau kita sering bilangnya area pullback. Karena kalau dia gagal break dari area ini, GoTo berpotensi membentuk yang namanya lower high. High, low, lower high, lower low. Nah, itu malah nggak jadi nanti dia reversal. Tapi kalau misalkan dia berhasil break, mungkin konfirmasinya 97 ya, atau sekalian 100, 101 deh. Ini karena sampai Fibo 786. Kalau GoTo break dari 101, saya rasa besar potensinya untuk uji 108. Ya, dan kalau misalkan dia break dari 108, potensinya adalah ke 120 sampai 129 kalau break dari 108. Another view, kalau kita mau agak imajinatif, saya rasa ini GoTo berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle, di mana dia terus-menerus membentuk higher low, tapi high-nya masih sama, same high. Dan kalau ini kita gunakan sebagai continuation, maka target kenaikannya adalah ke sini, sekitar 117, ya kira-kira sama seperti itu. Dan ya, untuk sekarang dia sedang ada di resist, jadi opsinya besok cuma 2, break atau dia reversal. Untuk sekarang GoTo tidak jelek selama tidak jebol 91. Jadi kalau teman-teman punya average di bawah 91, bisa trailing stop di bawah 91. Tapi kalau baru mau beli, stop loss sekarang masih under 91. Untuk support minor bisa gunakan 95, dimana dia sudah break ya, dan support krusialnya masih di 91. Untuk resisten gunakan Fibo ini 97, 101, baru 108. Kalau dia break yang 108, GoTo bakal memulai fase uptrend, retracementnya bisa dipantau seperti itu. Kita cek dalamnya, distribusi masih masif, structure masih downtrend, dan kalau mau dimanfaatkan kenaikannya tinggal gunakan view tadi. Agak menarik dari broker summary GoTo ini, hampir kanan kiri bisa disebut retail juga ya. Tapi yang cukup kita mention, saya rasa 3 terbesar aja di atas. 2 buyer yang value-nya gede ya, yang kita lihat 2 buyer sama 3 seller ini. Tuh, dilihat masih ada transaksi kepentingan sih. Dan kalau kita perhatikan dari tanggal 13 Desember itu yang akum memang kayak KI. Teman-teman kalau cek Broksum tanggal 13 Desember ya, itu yang serok gede banget tuh kan KI, barangnya asing waktu itu. Dan kalau kita lihat sampai sekarang dia masih konsisten beli ditemani oleh si underwriter. Kalau di bawahnya PD jelas ini retail semua, value-nya kecil-kecil, jumlahnya juga berjejer. Di sellernya pun juga sama. Excel ini sudah mulai ada yang menyusup ternyata ya. Ini Stockbit sekuritas, biasanya identik dengan retail. Tapi kalau dilihat dari bentuknya saya rasa ini bukan retail, dari value dan juga ya bentukannya lah. Tuh, jadi ya 3 ini
berarti, tapi di bawah BK ini saya rasa retail semua juga seperti itu. Indikasi sedang terjadi akumulasi sebenarnya kalau dilihat dari area sekarang. Cuma kalau buy price action gunakan area-area krusial tadi. Support satunya 95, support 2-nya ada di 91. Dan selama nggak jebol 91, goto tidak jelek. Konfirmasinya gunakan resisten tadi. Untuk goto, lanjut coba kita cek SMGR. SMGR kita bahas deh. Happy cuan buat teman-teman di grup yang ambil menunya, ataupun teman-teman YouTube yang kemarin ikut beli ya SMGR, yang ikut, karena sempat saya bahas kemarin ketika di sekitar 7.000-an ini. Dan ya, ini adalah view SMGR sekarang, di mana saat ini hari ini dia naik 5,71%. Candlenya solid, higher low higher high, volumenya pun juga bagus. Ini memang menu cuan-cuan saham dari bulan Desember, dimana waktu itu call-nya adalah di bawah. Cuman agak disayangkan dia dikasih false break ya. Nah, waktu itu kan menunya di sini. Waktu dia swing low, buy-nya di sini pakai Fibo. Nah, buy-nya dari 7.000 sampai 6725. Cuman gara-gara dia ada red issue, jadi dikasih false break dulu, closing sampai 6550. Itu tambah transaksinya juga kecil-kecil waktu akhir bulan Desember. Tapi di sana dia terbentuk yang namanya falling wedge, dan dia reversal ketika berhasil breakout. Hari ini dia berhasil naik dan bahkan sudah berhasil break high dari strukturnya dia. Artinya ada indikasi SMGR sudah mulai fase uptrend lagi atau valid swing high seperti itu. Nah, selain itu SMGR juga sudah berhasil breakout downtrend. Dan ya, tinggal sekarang kita ngomongin target. Kalau menurut saya, kalau saya rasa sih target SMGR itu di sini. Kita tinggal tarik Fibo dari 8275 sampai low-nya di 6550. Nah, ini adalah beberapa target dari SMGR. Kalau kita lihat hari ini baru aja break dari 0,5, cuman besok dia bakalan masuk area krusial. Saya rasa ini area yang kuat. Serius, 7.750 sampai 7.500 nih area kuat. Karena sebelumnya dia meninggalkan konsol di sini ya. Ini biasa indikasi take profit, distribusi dan lain sebagainya. Dan ini yang disebut dengan area supply. Kalau misalkan besok dia kena di sekitar sana lalu ada reject yang signifikan, ada potensi SMGR bisa retracement dulu. Kalau retrace saya rasa ke sekitar 7150, uji neckline yang sebelumnya resisten become support seperti itu. Dan ya, dari sana dia baru bakalan swing high, entah ke 8275 atau bahkan higher high ke sekitar 9.000 sampai 9.500. Itu untuk skenario bagus. Tapi kalau skenario jelek, dia sampai sini doang lalu dia reject dan membentuk sebuah lower low dan akhirnya dia reversal. High, low, lower high, lower low. Seperti itu. Nah, artinya apa? Untuk sekarang belum ada area entry yang bagus dari SMGR. Lebih ke buat teman-teman yang punya barang aja. Kalau misalkan SMGR besok ada reject di area ini, silahkan lakukan aksi masing-masing. Sebenarnya keputusan jual beli itu kembali ke masing-masing ya, bebas. Cuman amannya kalau ada reject mungkin bisa jaga TS atau realisasikan profit sebagian, seperti itu. Yang jelas ini area kuat, harusnya sih nggak satu kali lewat. Tapi kalau memang sekali lewat, ya udah, marketnya benar. Karena yang selalu benar itu adalah market. Satu hal yang saya suka, bandermologinya juga bagus. SMGR ini terjadi akum di swing high terakhir, dan ketika swing low pun tidak ada distribusi ya, cenderung masih ditahan, markdown. Tinggal kita lihat besok. Mentok-mentok saya rasa ya, kalau memang dia reject di 7.500, retrace-nya ke 7150 doang. Artinya kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 7150, harusnya sih sudah aman ya. Jadi ya tinggal itu, kalau mau ditunggu TS-nya ya tunggu dia reversal aja. Kayak contoh ini, satu swing high di sini kan nggak ada TS sama sekali nih. Kalau kita lihat ya di daily, ini kan dia nggak ada TS. Kita pakai daily ini nggak ada TS. TS-nya baru di sini. Nah, kalau di sini dia TP-nya baru di sini nih, tanggal 16, karena dia reversal. High, low, lower high, lower low. Nah, di sini dia baru kena TS. Tapi sebelumnya kalau teman-teman perhatikan kan nggak ada lower high, lower low ya. Terus naik terus higher low, higher low, higher low, seperti itu. Jadi ya kira-kira itu batasi resiko, tinggal disesuaikan aja. Yang jelas gunakan area-area resisten tadi. Dilihat dalamnya, akum sebelumnya bagus, waktu turun juga tidak ada distribusi, tambah akhir-akhir ini pun juga akumulasinya bagus. Momentum membaik, terlihat mau golden cross moving average-nya
Tinggal kita lihat besok di area resist. Kalau teman-teman suka tektokan, bisa nggak masalah dengan average yang naik terus, ya mungkin amannya bisa TP setengah, nanti ketika retracement beli lagi. Tapi kalau teman-teman sudah nyaman dengan average bawah, dah diemin aja main hold, ya udah tinggal tunggu sinyal take profitnya dulu. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk SMGR, lanjut coba kita cek properti pada rebound juga hari ini. Batubara saya belum oke. Grup MTEK ini juga uget-uget nih. SCMA, MTEK sama Bukalapak. Mungkin mau ngikutin Goto juga ya. Ada indikasi breakout juga Goto. Kita coba cek yang dibeli asing. MDKA masih belum ada pergerakan signifikan. BBRI bahas belum ya? Kita coba lihat yang lain dulu aja deh. Kalau nggak ada yang menarik kita bahas BBRI. TMG, Bumi. Saya mau pengen bahas batu baranya aja. Kita coba cek ITMG sama Bumi. Karena kalau Q1 itu hajatannya si ITMG. Kalau Q4 itu kan Adaro ya, dividennya Adaro. Kalau Q1 itu dividennya si TMG. Karena TMG kalau bagi dividen kan sekitar bulan-bulan April sama kan 2 kali dia ya, April sama November, dan ini sudah cukup mendekati ya. Hari ini TMG turun lagi 3,33%, candlenya solid, volumenya terlihat mengecil. Kalau kita lihat by structure, TMG ini sudah kurang bagus sebenarnya, bahkan dia sudah reversal ya. Di sini ada sebuah head and shoulder, di mana ini adalah shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan, breakdown, pullback. Dan kalau besok dia lower low, ya udah valid banget. Saya rasa target dia bakal kena ke 30.000 kalau sampai besok dia lower low. Nah, target dari head and shouldernya ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Triggernya adalah di sini, itu area 34.300, tepatnya 34275 ya. 2475 last low-nya dia, karena kalau dia jebol artinya lower low. Artinya kalau misalkan ITMG besok jebol dari 34275, siap-siap worst case skenario dia bisa ke sekitar 31.000. Cuman sebelum menuju ke sana juga ada support line juga ya. Ini cukup kuat di 33.000 ini. Tapi kalau nggak ada perlawanan ya udah langsung ke 30.000 untuk si ITMG ini. Untuk bigger view dia juga uptrend sebenarnya. Cuman terakhir terlihat ada yang patah dan reversal juga. Jadi ya worst case bahkan dia bisa ke 20 ribuan. Kalau kita lihat by indikator juga ada bearish divergence di kenaikan terakhirnya. Jadi memang sudah melemah kenaikan ini, dan koreksi adalah suatu yang wajar. Karena kalau kita cek kenaikannya dia udah naik berapa? 600%. Kalau teman-teman pegang harga Corona 5.000, belum tambah dividen-dividennya. Seperti itu. Jadi ya ada yang namanya jenuh beli, jenuh jual, koreksi, dan lain sebagainya. Yang penting sama, batasi resiko. Kalau menurut saya pribadi, batubara sekarang sudah tidak untuk swing lagi. Amannya buat trading pendek, manfaatin dead cat bounce, oversold itu bisa. Tapi kalau main panjang sudah kurang bagus. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan juga. Kecuali nanti ada clear reversal lagi atau view-view bagus baru bakal direvisi. Cuma untuk sekarang saya rasa ITMG batubara sudah kurang bagus. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari terjadi distribusi big, dan ya itu untuk ITMG. Perhatikan area kemak tadi. Kita coba cek si Bumi, ini juga prima dona kemarin ya, naiknya berbeger-beger, apalagi yang pegang barang bawah. Dan ya hari ini Bumi turun 3,4%, candlenya cukup solid, volumenya terlihat membesar. Terakhir Bumi bottom, ini waktu batubara pada rebound ya, kemarin Selasa naik 2 hari, dan sekarang hari sudah ada reject. Ada potensi dead cat bounce kalau memang besok low-nya dijebol. Mirip sama ITMG, cuman kalau Bumi bedanya low-nya di 132. Kalau dia jebol 132, last stop-nya di 127. Dan kalau sampai jebol yang 127, Bumi jelek. Kenapa? Karena dia ada reversal pada structure yang lebih besar. Sebelumnya dia uptrend. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher leg, dan seterusnya. Di sini Bumi sudah mencoba reversal, high, low, lower high.
Kalau sampai jebol 127 memang target di 96 sampai 107. Cuma itu sudah mulai ke fase downtrend karena dia punya lower high dan juga lower low seperti itu. Jadi ya perhatikan area-area krusial tadi. Untuk sekarang saya rasa bumi di sini sekitar 138 sampai 132. Kalau jebol nextnya 127 dan kalau jebol 127 lebih baik tinggalkan dulu. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Beda sama ITMG, hari ini terjadi big akumulasi. Cuman kalau saya lebih ikutin price actionnya. Kalau kita lihat juga sebenarnya ini walaupun ada akum, tapi ini retail sih. Bawahnya ZP ya. ZP mungkin liquidity provider. Barangnya dari KZ, BK, AK ditampungin sama ZP. 11, 11, 11, 10. Ya, 4 broker ini jualan. ZP-nya liquidity provider, sisanya terdistribusi dengan baik seperti itu. Jadi ya walaupun bentuknya kelihatan akumulasi, cuman saya rasa hari ini pun juga bumi ini sedang distribusi. Ditambah juga dengan sellernya yang beli 40, yang jualan 32. Walaupun tidak terlalu signifikan, saya rasa ada indikasi dari distribusi. Tuh. Dan ikuti price action aja. Jangan lupa batasi resiko. Untuk bumi kita coba cek saya pengen coba cek Avia yang hari naiknya lumayan. Kayaknya sudah kena target lower low nih Avia nih. Oke, kita buka lembaran baru. Hari ini Avia naik 5,88%. Candlenya tidak terlalu solid. Volumenya pun juga masih sangat mini. Ini kalau dilihat dari indikasinya masih super dead cat bounce. Tuh, semoga saya salah ya, kayaknya turun sekali lagi baru nanti dia reversal. Kita bahas dulu pada bigger view dari IPO-nya Avia. Dia mulai masuk ke sideways di mana terbentuk sebuah same high dan terbentuk sebuah same low. Nih. High, low, same high dan ya terakhir dia puncak di 960 lalu dia downtrend. Bentuk sebuah lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Kalau kita lihat Avia ini respect sampai ke shadow ya. Jadi saya rasa channel yang awal kita bisa gunakan yang di sini. Nah, nih. Set. Nah, ini adalah channel awalnya. Dan ketika kemarin Avia jebol dari 685, itu dia trennya menguat. Slope-nya menguat. Nah. Oh, ternyata udah break yang bawah nih. Tuh. Menguat dari si Avia. Dan terakhir ini mirip kayak IHSG, dia sudah terbentuk yang namanya falling wedge dan bahkan hari ini sudah terbreak. Ini kalau misalkan dicek intraday pasti ada bullish divergence, bahkan di daily pun juga sudah ada walaupun masih tipis-tipis ya, seperti itu. Another view, sepertinya dia juga sudah kena target lower low. Nah, ini dia udah mulai kena target ya, 1382 sampai 1,618. Jadi memang Avia saya rasa ada potensi untuk rebound dulu untuk sekarang. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan ya, Avia ini saham downtrend karena dia keluar dari sideways. Maka dari itu saya rasa mentok kalau memang dia mau naik juga mungkin sampai 665 doang atau sampai 685 alias retest dari sideways-nya. Jadi saya rasa kalau memang terjadi kenaikan dari Avia ya, targetnya sekarang kesini dulu 660, baru setelah itu ke 685 sampai 710. Nah, kalau di sini ada reject, hati-hati karena dia bakal kena downtrend utamanya dan juga kena area neckline seperti itu. Ini yang disebut dengan pullback. Jadi ya, batasi resiko. Kalau misalkan teman-teman main spekulatif buy di 685 belum sempat stop loss, kalau ada kenaikan manfaatin buat exit dulu aja atau atur posisi. Tapi kalau teman-teman baru mau beli, bisa manfaatkan kenaikan ini. Yang jelas view ini tidak gagal selama Avia tidak jebol dari 590. Dilihat dalamnya, momentum downtrend, dan ya itu untuk Avia. Kita lanjut, coba cek yang merah-merah hari ini. Gila, agro udah 364 ya. Dulu pada all time high 2000-an sekian. Saya pernah beli juga itu di 2000-an. Jadi emang bank digital tuh apa ya, nyenenginnya 2021 doang. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Kita coba cek si
Yang terlihat koreksi batu-baraan ya. SCMA plannya sudah muncul di grup, silakan manfaatkan untuk buy on weakness. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh, kurang ada yang menarik untuk yang merah-merah. WMPP, WMU sebenarnya kalau dari analisa volume itu sangat menarik. Arahnya harusnya sudah ke atas. Cuman kalau dari corporate action dia baru repo ya. Jadi ya ada kepentingan lain lah. Yang penting hati-hati aja di saham kayak gini, jangan sampai dibawa nginep ya. Kita coba cek di gigi itu cakep juga itu. Dia berhasil keluar dari sideways-nya, sudah mulai bullish lagi. Apa nih? Infra technical rebound. Kita coba cek MTech aja. Lama nggak bahas MTech. Kalau kita lihat tadi Goto, MTech, Buka dan lain sebagainya, kayaknya ada pergerakan ini untuk saham-saham tekno ini kayak mau pada reversal. Oke, hari ini MTech naik 3,55%. Candlenya solid, volumenya tapi masih kecil. Kalau kita lihat bigger view, MTech ini downtrend parah, akut. Cuman saya rasa udah mulai masuk area oversold sepertinya, dan sekarang mulai membentuk yang namanya candle reversal. Bukan candle ding, pergerakan reversal. Bahkan kalau kita lihat ya, ini MTech sudah berhasil breakout juga. Jadi sebenarnya sudah cukup menarik untuk si MTech ini. Ada indikasi reversal buat si MTech. Cuman targetnya saya rasa di sini dulu. 1170. Sama, dia falling wedge juga ya, tapi udah breakout. Cuman sayangnya volumenya masih kecil. Tuh. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat MTech ini selama dia tidak jebol 950, harusnya MTech oke. Cuman untuk konfirmasinya adalah dia harus break dari 1060. Atau kita bisa tarik Fibo aja untuk mencari target yang ke atas dari 1170 sampai 945. Nah, dan ini adalah resist dari si MTech. 1025, 1050, 1080, 1120, baru 1170. Seperti itu. Untuk support masih di 1000 sampai 995, dan selama nggak jebol 945 harusnya dia oke. Tinggal gunakan resist untuk kenaikannya. Tuh. Kayak ya jenuh jual aja sih. Jadi ya suatu yang wajar kalau misalkan dia rebound dulu. Yang sebelumnya turunnya kuat mulai melandai, tapi kalau kita lihat bigger structure dia masih downtrend. Jadi harus pinter-pinteran main di saham seperti ini. Seperti itu. Cek dalamnya, hari ini masih distribusi, cukup masif juga, dan ya lebih ke arah technical rebound. Ada upside, ada potensi dikasih upside ya, apalagi kalau break 1060 itu lumayan targetnya, 1050, 1060. Dia bisa ke 1100-an. Tapi kalau belum ada konfirmasi ya batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini. Sudah sampai ganti hari juga. Mohon maaf kalau uploadnya nanti agak malam. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya, salam cuan.